Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan sekilas mengulang pembahasan yang telah lalu, bahwa kita akan membahas mengenai metode kekakuan, di mana metode kekakuan ini dibagi ada beberapa metode. Yang pertama kita akan membahas mengenai basic stiffness method. Prinsip analisis daripada basic stiffness method yaitu di mana kita akan selalu memulai dengan memberikan struktur bersangkutan berapa besaran, yaitu namanya besaran anu, yang dalam hal ini adalah merupakan lembutan pada titik diskrit sebagai besaran yang harus dicari. Dalam proses analisa tersebut akan mengenal beberapa matriks yang penting sebagai berikut. Pertama, kita akan mengenal matriks deformasi, di mana di sini disimbolkan dengan A besar. Matriks A besar yaitu matriks yang menyatakan hubungan antara compatibility atau hubungan deformasi dan lembutan. Jadi dalam rumusnya dia diperlihatkan seperti ini, di mana D kecil, matriks D kecil ini adalah menyatakan deformasi dari elemen struktur. Sementara matriks A besar adalah matriks deformasi itu sendiri. Dan matriks D besar ini menyatakan lanjutan titik diskrit. Jadi D kecil deformasi sama dengan matriks A besar dikali dengan D besar, yaitu matriks lanjutan. Kemudian yang kedua, penjelasannya adalah matriks kekokohan intern elemen, atau dengan simbol matriks S, matriks kekokohan, yaitu suatu matriks yang memenuhi hukum Hooke. Hukum Hooke di sini berlaku, menyatakan hubungan antara gaya dalam dan deformasi. Nah, matriks H itu adalah matriks H besar menyatakan gaya dalam elemen. Sementara matriks S besar adalah matriks kekokohan intern elemen. Dan D kecil tadi adalah matriks deformasi. Maka H besar atau yang menyatakan gaya dalam adalah sama dengan matriks S besar kekokohan dikali dengan matriks D kecil yang menyatakan deformasi elemen. Kemudian yang ketiga adalah matriks statis. Dalam notasinya adalah B besar, yaitu menyatakan keseimbangan gaya luar dan gaya dalam. Dalam hal ini adalah rumusnya Q besar, yaitu gaya luar yang bekerja pada titik diskrit, yaitu sama dengan B besar, ya, matriks yang menyatakan kestatisannya, dan matriks H besar, yaitu matriks yang menyatakan gaya dalam. Jadi Q besar sama dengan B dikali dengan H besar. Maka apabila persamaan tadi dalam matriks tadi digabungkan dan dihubungkan, maka matriks Q besar tadi sama dengan B besar dikali dengan H besar. H besar tadi sudah kita ketahui bahwa dia adalah S dikali D, S besar dikali D. Kemudian kita padukan rumusnya, maka didapatlah matriks Q besar atau matriks yang menyatakan gaya luar, yaitu adalah matriks K besar dikali dengan B besar. Sehingga dari penggabungan persamaan tadi maka didapat persamaan B besar dikali matriks S besar dikali matriks A besar dikali matriks B besar sama dengan matriks K besar dikali matriks B besar, sehingga dapat disederhanakan menjadi matriks K tadi yang kita sama dengan matriks B besar dikali dengan matriks A besar dikali matriks A besar. K sama dengan B dikali S dikali A. Nah, selanjutnya akan mudah dicapai tujuan akhir kita, yaitu adalah untuk menganalisa lembutan. Yang pertama lembutan,
Dan yang kedua adalah kita menganalisa gaya dalam elemen. Jadi yang akan dapat nanti adalah langsung sekaligus lanjutan dan gaya dalam elemen. Nah, ini sebagai aplikasi bahwa dasar perhitungan basic Simpson method seperti ini ya. Di sini gambar A menunjukkan konstruksi statis tertentu dengan pembebanan gaya-gaya, di mana di sini ada gaya merata, beban merata, kemudian beban terpusat, kemudian beban momen, dan beban terpusat di ujung merupakan tidak ya. Sehingga dari gaya-gaya yang bekerja tersebut didapatlah di sini derajat ketidaktentuan kinematisnya adalah di sendi. Derajat ketidaktentuan kinematisnya adalah D1, kemudian di sendi berikutnya D2, dan di sendi berikutnya D3. Ada 3 derajat ketidaktentuan kinematis. Kemudian kita akan melihat di sini diagram gaya luar yang corresponding dengan lanjutan tadi, ya, dengan lanjutan tadi, dengan D tadi, nah, yang corresponding atau yang berhubungan. Maka yang berhubungan itu adalah gaya luarnya adalah Q1 di sendi pertama, Q2 di sendi kedua, dan Q3 di sendi ketiga. Ya. Ini adalah poin C. Yang poin D adalah struktur dasar merupakan struktur yang dikekang. Nah, jadi kita menganggap dia adalah struktur yang terkekang, baik di sini maupun di sendi pertama, sendi kedua, dan sendi ketiga. Semuanya dianggap terkekang, ya, atau jepit. Oke, kemudian poin E adalah di pengekangan tadi yang ada yang corresponding dengan lanjutan dan corresponding dengan gaya luar, maka di situ diberikan D1-nya dengan satu satuan. D1-nya satu satuan, D2-nya satu satuan, dan D3-nya juga satu satuan. Oke. Maka muncul di sini ada D kecil 2, D kecil 3, D kecil 4, D kecil 5, D kecil 6. Di sini ada ya. Oke. Kemudian di sini poin H, bahwa diagram H besar dan D kecil, di mana H besar merupakan reaksi elemen yang dikekang terhadap diberinya deformasi atau D kecil tadi. Nah, diberikannya deformasi D kecil tadi sehingga menyebabkan terjadilah hubungan dengan H besar ini. Ya, maka terjadi di sini karena dia tadi ada D kecil tadi, maka terjadilah di sini H besar, H2, H3, H4, H5, dan H6. Ya. Maka di poin I terjadilah diagram kesetimbangan seperti ini. Diagram kesetimbangannya ya di setiap sendi tadi, ya, di setiap sendi tadi. Maka di sini adalah H2 ini, H2 dan H3. Di situ terjadi Q1 atau gaya luar 1, gaya luar 2, terjadi H4 dan H5. Kalau kita lihat di sini H4 dan H5-nya merupakan satu putaran, satu arah. Sementara Q2 adalah arah yang berlawanan dari H4 dan H5. Begitu pula dengan H6 akan terjadi arah yang berlawanan dengan gaya luar Q3. Konstruksi ini adalah balok menerus di atas 4 perletakan, 1 jepit, dan 3 sendi. Merupakan konstruksi dengan derajat ketidaktentuan kinematis, dan dia sudah kita hitung bahwa sebesar 3. Langkah pertama ialah menyelidiki kompatibilitas dari struktur. Dengan jelas memberikan berturut-turut lanjutan di 1, yaitu sebesar 1 satuan, D2 sebesar 1 satuan, dan D3 sebesar 1 satuan. Mana itu bisa kita lihat di gambar 2 titik E, F, dan G. Mudah dapat kita lihat bahwa D kecil 2 sama dengan D kecil
3 sama dengan D besar 1. Ya, kalau kita lihat di gambar tadi. Oke. Kita lihat di gambar tadi. Ya. D kecil ya. D mana? Bentar. Ya, D2 dan D3. Kalau kita lihat di sini bahwa D kecil 2 sama dengan D kecil 3 sama dengan D besar 1, gitu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini, D kecil 4 sama dengan D kecil 5 dan sama dengan D besar 2, ya. Oke, ini ya. Kemudian berikutnya sama seperti itu juga, D6 dan D3 ya. Kita lihat di sini. D besar 6 itu sama dengan D besar 3 sama dengan D kecil 6 ya, D kecil 6. Ya. Kemudian D1 di sini, D1 di sini. Ini dianggap D1-nya adalah tidak memberikan D besar. Sehingga dianggap D1 sama dengan 0 ya. Dengan 0. Oke, selanjutnya dapat disusun dengan secara sistematis bahwa D1 di sini adalah secara baris D1 kecil, D2 kecil, D3 kecil, D4 kecil, D5 kecil, dan D6 kecil. Itu secara baris, secara kolom disusun D besar 1, D besar 2, dan D besar 3. Sehingga bila dinyatakan dengan matriks, maka bisa dibuat seperti ini matriksnya. Matriks D kecil disusun menjadi matriks kolom D1, D2, D3, D4, D5, dan D6. Kemudian dapat disusun seperti ini. Posisi di sini kosong, maka di 0. Posisi di sini 0, 0. Karena D1 tidak mempunyai D besar, maka dia 0 semua secara baris. Kemudian D2 di situ dia ada sama dengan D1 besar ya. Di sini dikasih satu satuan ya. Selebihnya tidak ada 0, 0 ya. Begitu pula dengan D3, di sini ada D1 sebesar satu satuan. Kemudian ada selebihnya D2, D3 dia tidak punya. D2, D3 kosong ya. Nah, berbeda dengan D4, D1-nya dia kosong, D2-nya dia ada satu satuan, ada. Kemudian D3-nya dia kosong. Nah, D5 itu adalah D1 besarnya kosong, D2 besar dia ada 1, dan D3 0. D6-nya juga seperti kecil 6-nya juga seperti itu. Dia tidak punya D1 besar, D1 besar, D besar 1 nggak ada, D besar 2 nggak ada, dan D besar 3 ada sebesar satu satuan. Oke. Kemudian D besar disusun menjadi matriks kolom D1, D besar 1, D besar 2, dan D besar 3. Itu adalah dengan rumus matriks D kecil sama dengan A besar 2, matriks A besar dikali dengan matriks D besar. Sehingga didapatlah seperti ini susunan A tadi ya. Sama ini. Yang ini dijelaskan kembali di sini seperti ini. Maka secara baris dia adalah susunan matriks D kecil. Secara kolom dia adalah susunan matriks D besar. Kemudian langkah selanjutnya seperti ini ya. Ini adalah rumus D1 kecil dan rumus D kecil 1 dan D kecil 2, mana H menyatakan gaya dalam yang ada di elemen dalam hal ini momen lentur. Ini adalah rumus H besar. Kemudian ini adalah rumusnya matriks H sama dengan matriks S dan matriks D.